Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi lingkungan, yaitu Ibu Haja Dr. Andus Tuti Kurniati MPD, dan semua teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 yang terdiri dari Saudara Rifki Maulana, Yanwar Habibul Mutakin, dan yang terakhir saya sendiri, Yeti Mayasari Harahap, akan memaparkan makalah yang berjudul Peran Mikroba Tanah dan Mikroba Tanaman bagi Lingkungan. Next, ke slide selanjutnya, yaitu pengenalan mikroba pada tanah dan tanaman secara definisi, di mana kita ketahui mikroba merupakan makhluk hidup terkecil yang terdapat di muka bumi ini. Akan tetapi ia memiliki peranan yang amat penting bagi makhluk seperti manusia dan lingkungan. Diperkirakan lebih dari 1% dari jumlah spesies mikroba di bumi. Dalam 1 gram tanah terdapat 1 miliar mikroba yang terdiri dari atas ribuan spesies. Kemudian, dalam lingkungan, kita kenal yang namanya komponen abiotik dan biotik. Seperti contoh abiotik, yaitu tanah. Tanah merupakan lingkungan kompleks yang ditempati oleh beraneka ragam mikroorganisme, di mana ciri-ciri lingkungan tanah ini sangat bervariasi menurut letak dan iklimnya. Diketahui di mana tanah juga memiliki kedalaman, sifat-sifat fisik, serta komposisi kimiawi dan asal yang berbeda, dan tentunya hal ini akan mempengaruhi keberagaman dan keberadaan suatu bakteri. Mikroba pada tanah dan tanaman ini memiliki populasi yang terbagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama ada Autochthonous. Golongan ini dapat dikatakan sebagai mikroba pribumi pada tanah tertentu. Kemudian ada mikroba zimogenik, yaitu golongan mikroba yang berkembang di bawah pengaruh perlakuan khusus pada tanah. Kemudian yang ketiga ada mikroba transient atau penetap sementara. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis mikroba pada tanah dan tanaman. Nah, yang pertama ada bakteri. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam golongan prokariot dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua tempat, di tanah, air, dan udara. Contoh genus bakteri tanah yaitu ada Pseudomonas, ada Azospirillum, dan Rhizobium. Selanjutnya adalah Actinomycete. Nah, Actinomycete merupakan mikroorganisme tanah yang umum dijumpai pada berbagai jenis tanah. Populasinya berada pada urutan kedua setelah bakteri, bahkan kadang-kadang hampir sama. Actinomycete hidup sebagai saprofit dan aktif mendekomposisi bahan organik sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Actinomycete merupakan salah satu mikroorganisme yang mampu mendegrasi selulosa di samping bakteri, kapang, dan hamir. Berdasarkan klasifikasinya, Actinomycete termasuk kelas Schizomycetes, ordo Actinomycetales, yang dikelompokkan menjadi 4 familia, yaitu Mycobacteriaceae, lalu ada Actinomycetaceae, Streptomyceae, dan Actinoplanaceae. Genus yang paling banyak dijumpai adalah Streptomyces, hampir 70% keberadaannya, lalu Nocardia dan Micronospora. Selanjutnya yaitu ada fungi.
Fungi merupakan mikroorganisme tanah yang berupa filamen atau hifa, karena di dalam tanah yang dikenal dengan fungi meliputi ragi, kapang, dan jamur. Mikroorganisme ini tidak berklorofil karena itu energinya dari bahan organik. Nah, organisme berfilamen ini menguraikan senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang berlimpah di tanah dan mengubahnya menjadi amonium, yang merupakan proses yang sangat berarti bagi tumbuhan tingkat tinggi yang menghendaki bentuk-bentuk nitrogen organik. Fungi juga penting dalam mencegah selulosa dan beberapa. Selanjutnya adalah fungi. Fungi merupakan mikroorganisme tanah yang berupa filamen atau hifa, karena di dalam tanah yang dikenal dengan fungi meliputi ragi, kapang, dan jamur. Mikroorganisme ini tidak berklorofil karena itu energinya dari bahan organik. Nah, organisme berfilamen ini menguraikan senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang berlimpah di dalam tanah dan mengubahnya menjadi amonium, yang merupakan proses yang sangat berarti bagi tumbuhan tingkat tinggi yang menghendaki bentuk-bentuk nitrogen organik. Fungi juga penting dalam memecah selulosa dan beberapa hemiselulosa, yang menjadi komponen penyusun tumbuhan tingkat tinggi dan terdapat di tanah. Nah, jenis fungi yang banyak ditemukan di dalam tanah adalah Penicillium, Trichoderma, dan Aspergillus. Nah, lalu selanjutnya pada alga. Arti penting alga pada kebanyakan tanah amat terbatas karena alga tampak menjadi aktif hanya apabila ada air dan cahaya yang melimpah. Di bawah permukaan tanah, air pada umumnya melimpah, tetapi tanpa adanya sinar matahari akan membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh pada habitat yang gelap apabila dalam hidupnya harus bersaing dengan bakteri yang tumbuh dengan cepat dan fungi. Contoh alga yaitu ada alga hijau, biru yang terdapat di sawah dapat menambah nitrogen dari udara. Nah, yang terakhir ada protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme yang dikelompokkan dalam kelompok hewan. Hewan ini menggunakan alat gerak tidak sama. Ada yang dengan flagela, pseudopodia, dan silia. Protozoa di dalam tanah tidak nyata dalam menguraikan bahan-bahan organik karena protozoa tidak bersaing dengan bakteri dan fungi dalam lingkungan yang sama. Tetapi protozoa merupakan predator yang ganas terhadap bakteri, dan sifat predator ini lebih umum daripada sifat-sifat dalam hal bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Oke, selanjutnya ada peran mikroba pada bidang pertanian. Nah, kenapa bidang pertanian? Karena mikroba pada tanah tentu sangat erat kaitannya dengan bidang pertanian. Yang pertama sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Nah, pupuk tersebut mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses untuk meningkatkan ketersediaan hara untuk diserap oleh tanaman. Nah, contohnya di sini ada dua ya. Ada bakteri pemfiksasi nitrogen, ada Rhizobium sp, Bradyrhizobium, dan Azotobacter. Kemudian ada juga pelarut fosfat. Nah, contohnya adalah Bacillus sp dan Pseudomonas untuk bakteri, dan Aspergillus sp dan Penicillium sp untuk fungi. Selanjutnya yaitu biodekomposer. Nah, mikroorganisme memiliki fungsi sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik dan mendukung proses mineralisasi dalam tanah. Contohnya Trichoderma sp, Bacillus sp, Streptomyces. Kemudian ada juga mikroorganisme yang menguraikan selulosa dengan menggunakan enzim selulosom. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebagai biopestisida. Nah, mikroorganisme yang bersifat antagonis dapat langsung menghambat patogen. Nah, jadi ada empat cara penghambat patogen. Yang pertama, mengsekresi antibiotik, racun atau biosurfaktan. Kemudian yang kedua, kompetisi dalam kolonisasi dan nutrisi. Kemudian yang ketiga, kompetisi dalam mendapatkan mineral dan menekan patogenisitas. Nah, kemudian ini ada contohnya. Misalkan Bacillus thuringiensis dimanfaatkan sebagai bioinsektisida karena toksik untuk beberapa spesies serangga, tapi tidak berbahaya untuk hewan dan manusia. Kemudian ada juga penggunaan biofungisida, menggunakan 5 jenis jamur yang dapat menghambat perkembangan patogen R. microsporus.
Kemudian yang keempat, menginduksi kekebalan tanaman. Nah, jadi mikroorganisme juga bisa menginduksi kekebalan tanaman, nah, khususnya bakteri ya. Nah, jadi nama dari induksi kekebalan tanaman itu disebut dengan Induced Systemic Resistance atau ISR. Nah, jadi ISR ini diaktifkan oleh adanya sinyal dari gasmonic acid dan salicylic acid yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, contohnya ini ada asosiasi Pseudomonas sp dengan tanaman dapat menginduksi ISR terhadap penyakit yang disebabkan oleh patogen tular tanah. Kemudian di sini juga ada Rhizobacteria juga ya, yang dapat menginduksi ISR juga untuk kebal terhadap patogen. Kemudian ada mikroorganisme memiliki peran sebagai menghasilkan ZPT. Nah, ZPT itu zat pengatur tumbuh. Nah, biasanya berupa hormonnya. Nah, jadi mikroorganisme penghasil ZPT biasanya merupakan pupuk hayati juga. Nah, ada berarti berhubungan juga dengan tadi sebelumnya ya, dijelaskan mengenai pupuk hayati. Nah, di sini ada beberapa hormon yang bisa dihasilkan oleh bakteri ya. Ada IAA. Nah, IAA ini sebenarnya hormon auksin ya, hormon pertumbuhan. Nah, kemudian ada hormon yang lain juga seperti hormon sitokin, liberalin, dan deaminase. Nah, dan bisa dilihat ada daftar bakterinya yang menghasilkan jenis ZPT-nya. Bisa dilihat. Kemudian peranan mikrob dalam siklus sulfur. Nah, jadi dalam mikroba juga memiliki peran dalam siklus sulfur. Nah, misalnya beberapa jenis bakteri seperti Desulfomaculum dan Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian hidrogen sulfida tersebut digunakan bakteri fotoautotrof anaerob seperti Chromatium dan melepaskannya menjadi sulfur dan oksigen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya peran mikrob dalam siklus fosfor. Apabila tadi peran mengenai sulfur, kemudian yang selanjutnya siklus fosfor. Nah, jadi fosfat ini peran dari mikrob lebih kepada mengurangi bahan-bahan organik di dalam tanah, lalu melepaskan fosfor, kemudian dapat diambil atau diserap oleh tumbuhan. Kemudian peranan mikrob dalam siklus karbon. Nah, dalam siklus karbon peran mikrob lebih kepada dekomposer atau penguraian. Nah, jadi apabila ada tumbuhan atau hewan yang sudah mati akan diurai, nah, sehingga nanti menjadi humus ataupun menjadi penyubur tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman. Kemudian peran mikrob dalam siklus nitrogen. Nah, jadi peran mikrob dalam siklus nitrogen ini yaitu berupa nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen kemudian diubah menjadi protein. Nah, apabila ada tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merembaknya menjadi gas amoniak dan garam amonium yang larut di dalam air. Nah, proses tersebut disebut dengan amonifikasi. Nah, kemudian ada bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Seperti itu. Kemudian apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut denitrifikasi. Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mikroba merupakan makhluk hidup terkecil di bumi. Kemudian mikroba tanah dan tanaman ini terdapat berbagai jenisnya atau spesiesnya, seperti bakteri, actinomycet, fungi, alga, dan protozoa. Kemudian mikroba ini memiliki peran yang sangat penting bagi tanah dan tanaman.
yaitu seperti dijadikan biofertilizer, biopestisida, biodekomposer, dan penghasil zat pengaruh tubuh atau ZPT, dan lain-lainnya.